dulu punya kepikiran tidak ingin menikah seumur hidup. Oke, saya nikah, maka saya harus berusaha menciptakan keluarga seperti yang saya inginkan. Saya kalau punya anak, saya harus memberikan yang terbaik dimanapun. Tidak ada kompromi. Ya, saya kan kerja gitu, saya maafin diri saya deh kalau saya nggak bisa ngasih ASI eksklusif gitu. Nggak bisa. Kalau perempuan sama laki-laki menikah, berarti namanya suami istri itu ada yang saling mengalahkan. Entah suaminya yang menang atau istrinya yang menang gitu. Nggak asik banget menikah itu, karena saya ngeliat orang tua saya. Waktu itu kan ibu saya dominan banget ya, bapak saya kalah gitu. Saya ngelihat bapak saya seumur hidup itu, bapak saya meninggal umur 43 tahun, kena serangan jantung. Dan seumur hidup saya nggak ngelihat bapak saya bahagia. Jadi buat apa orang nikah gitu, kalau mereka hanya saling mengalahkan satu sama lain gitu. Kita nggak bisa milih lahir dari orang tua seperti apa, tapi kita bisa milih mau punya keluarga seperti apa. Jadi generasi berikutnya itu ada tanggung jawab kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nugroho, owner dari Kadelmi, sebagai direktur di sini. Saya Nuning Purwaningsih, istrinya Mas Wahyu yang ngurusin sales dan marketing di Kadelmi. Kadelmi itu produsen perlengkapan bayi, ergonomis, benar-benar yang concern ke masalah tumbuh kembang bayi. Kita ada sejak tahun 2010. Kadelmi ini juga sebetulnya ajang balas dendam saya. Ibu saya punya mental illness. Dulu mulai dari kecil dibesarkan dengan cara yang tidak seharusnya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah masuk KPAI gitu. Tapi zaman dulu orang mungkin masih menganggap wajar gitu kan ya. Kalau misalnya seorang ibu dia sering meluk anaknya, gendong anaknya gitu ya. Nggak mungkin kan dia kepikiran mau nyakitin anaknya gitu, mau nyakitin sedikit aja udah nggak tega gitu saking sayangnya. Kadelmi itu harapannya bisa membuat semua orang tua, terutama ibu ya, karena kan kalau bapak itu mostly di luar rumah, bapak itu nggak tahu anaknya di rumah diapain, nggak tahu gitu. Nah kalau semua ibu itu sadar bahwa ini anak ini harusnya titipan Allah ya, dijaga sebaik-baiknya, dibesarkan sebaik-baiknya. Dengan sering gendong dia jadi lebih sayang sama anaknya. Nah harapan kami semua, Kadelmi itu bisa jadi sarana supaya membuat ibu-ibu itu berusaha untuk membesarkan anaknya sebaik-baiknya. Jangan sampai ada anak lagi yang ngalamin seperti yang kami alami dulu gitu. Visi saya itu sebenarnya lebih ke arah pengembangan daerah saya sendiri ya. Dan saya tergantung golong miskin, tidak ada lapangan pekerjaan, jadinya tempat yang kurang bagus lah seperti itu. Jadi kalau bisa kita bikin sumber ekonomi di situ, kenapa enggak gitu kan? Kita bisa berguna bagi lingkungan sekitarnya, kemudian juga jadi sumber manfaat bagi teman-teman di daerah saya, jadi sumber mata pencaharian kan ya. Kalau banyak dari kita seperti itu di tiap daerah, jangan daerah Tulungagung, daerah Gondang Legi, daerah Pasuruan yang mikirin daerah masing-masing gitu kan. Kita itu bisa berdaya loh Indonesia gitu loh. Kita pengen menebarkan aura positif dari dalam lingkungan pabrik untuk menyebar ke teman-teman karyawan semua. Nanti harapan saya nanti karyawan juga bisa menyebarkan auranya ke masing-masing kampungnya teman-teman itu. Ibu saya juga pasti tidak ingin jadi orang seperti itu, saya tahu. Cuman ibu saya tidak punya kemampuan untuk memilih yang lebih baik buat dia gitu. Manusia itu diciptakan dengan kapasitasnya masing-masing, intinya begitu. Mungkin ibu saya tidak punya kemampuan untuk memikirkan bahwa saya dulu diginiin sama orang tua saya, maka saya tidak boleh melakukan hal yang sama ke anak saya. Memotong mata rantai kekerasan itu tidak mampu ibu saya gitu. Sementara saya punya kans untuk ngelihat dunia luar, ngelihat orang tua saya di Jepang gimana memperlakukan anaknya, memperlakukan orang lain. Berarti harusnya kita kayak gitu, berusaha memperbaiki diri kita supaya bisa memutus mata rantai kekerasan. Sudah terlalu banyak sih korban dari mata rantai kekerasan ini saya mikirnya, cuman akses buat sadar gitu ya. Jadi orang tua ini sadar, ini nggak boleh terusin. Terus kemudian teman gitu, lingkungan yang baik untuk mendukung seseorang untuk terus berusaha jadi orang yang lebih baik itu nggak banyak mas. Makanya saya mikirnya saya itu beruntung banget gitu sama Allah dikasih kesempatan banyak untuk merubah. Jadi titik balik hidup saya ya gara-gara saya pertukaran pelajar ke Jepang itu. Saya jadi tahu, oh saya dulu dibully sama teman-teman gara-gara saya begini ya gitu. Oh ternyata teman-teman tidak suka saya itu gara-gara saya kayak gini ya. Saya baru tahu pas waktu di Jepang itu.
Saya kan ada tuntutan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nggak juara 1, saya pasti dihajar kan, istilahnya begitu. Jadi saya selalu berusaha sesempurna mungkin di mata teman-teman saya terkesan ngatok gitu ya sama guru gitu ya. Ih segitunya sama nilai gitu kan ya. Jadi teman-teman otomatis nggak suka. Kemudian kesannya kan jadi sombong ya, karena ya itu tadi juara 1 itu gitu ya. Dan akhirnya banyak yang nggak suka kayak gitu. Dan usia segitu kan rentan bully segala macem gitu ya. Kebetulan berada di lingkungan yang tidak mendukung juga gitu kalau lihat ada orang yang lebih baik daripada yang lain. Dan pas di Jepang saya sadar, oh ternyata kita menertawakan diri kita, kekonyolan kita itu it's okay gitu. Jadi di Jepang saya akhirnya pertama kali dalam hidup saya dapat angka 4. Ya kan pelajarannya tulisan Jepang semua ya. Jadi pas waktu pelajaran history, sejarah saya dapat 4 dong ya. Nggak bisa jawabnya gitu. Saya menjadikan itu bahan lelucon gitu ke teman-teman, dan ternyata seperti itu gitu. Kita tidak selalu harus jadi nomor 1, is okay gitu. Kita bahkan jadi orang biasa-biasa aja juga tidak dosa gitu. Kenapa kok harus selalu jadi nomor 1 gitu? Dan di situ saya belajar rasanya jadi orang yang nggak pinter gitu. Bener-bener kan buta banget gitu. Ini huruf apa gitu. Manusia tidak selalu harus sempurna. Dulu saya selalu dituntut harus selalu sempurna gitu, Mas. Apapun yang terjadi, mau di rumah babak belur, di luar harus tetap tampil sempurna. Kaos kaki dinaikin biar nggak kelihatan bekas luka. Saya lolos pertukaran pelajar ke Jepang waktu itu, pas waktu kelas 2 SMA. Jadi saya setahun di Jepang. Selama di Jepang itu saya juga kerja. Jadi sempat ada 2 minggu gitu waktu summer holiday, saya dapat duit di situ. Alhamdulillah dapat 70.000 yen, kalau sekarang jadi 10 juta ya. Kemudian orang tua angkat saya baik banget, udah nganggep saya kayak anaknya sendiri yang di Jepang. Dan mereka setiap kali nulis surat itu di dalamnya surat dikasih uang $100 gitu. Terus pas saya balik sini waktu itu saya bilang sama mereka, saya nggak yakin saya bisa kuliah gitu. Adik saya cowok semua, pasti saya jadi anak yang dikorbankan gitu maksudnya. Jadi saya pasti nggak bakal kuliah, saya lulus SMA pasti langsung kerja. Dia bilang, jangan sayang, kamu itu pinter soalnya, kamu harus tetap kuliah. Terus sama mereka saya dibawain uang waktu itu, alhamdulillah $1.000 gitu. Kemudian pas waktu denger yang sempat krisis moneter ya tahun 98 ya, itu saya sampai dikirimin beras gitu sama minyak 1 kardus itu dari Jepang, saking sayangnya itu sama saya. Jadi ya alhamdulillah dari situ saya kumpulin untuk kuliah di ITS, Informatika ITS. Saya dulu punya kepikiran tidak ingin menikah seumur hidup. Jadi saya itu saat saya sudah mikir, oke, saya nikah, maka saya harus berusaha menciptakan keluarga seperti yang saya inginkan. Ya udah gitu. Saya kalau punya anak, saya harus memberikan yang terbaik gimana pun. Tidak ada kompromi. Jadi saya akan mengupayakan gimana caranya supaya saya bisa membesarkan anak saya sebaik-baiknya. Nggak pakai kompromi, misalnya, saya kan kerja gitu, saya maafin diri saya deh kalau saya nggak bisa ngasih ASI eksklusif gitu. Saya campur sufor nggak apa-apa gitu. Nggak bisa. Saya kan sudah ngambil keputusan nih, saya berani menikah, saya punya anak, ya saya harus besarkan sebaik-baiknya gitu. Saya kan selalu mikir ya, kalau perempuan sama laki-laki menikah berarti namanya suami istri itu ada yang saling mengalahkan, entah suaminya yang menang atau istrinya yang menang gitu. Nggak asik banget menikah itu, karena saya ngeliat orang tua saya. Waktu itu kan ibu saya dominan banget ya, bapak saya kalah gitu. Saya ngelihat bapak saya seumur hidup itu, bapak saya meninggal umur 43 tahun. Jadi masih muda banget, udah meninggal gitu, kena serangan jantung. Dan seumur hidup saya nggak ngelihat bapak saya bahagia. Jadi buat apa orang nikah gitu, kalau mereka hanya saling mengalahkan satu sama lain gitu. Ngelihat mereka berdua, saya nggak mau ngulangin cerita yang sama gitu. Either saya dapat partner ya, dapat suami yang dia bakal nekan saya untuk saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi saya di rumah ngurus anak, terus saya kehilangan diri saya pelan-pelan gitu, atau saya yang ngalahin suami saya gitu. Jadi suami saya nggak punya tempat gitu, suami saya seumur hidup hanya akan dengerin saya aja gitu. Saya nggak mau kayak gitu, itu kesannya kayak neraka gitu. Nah makanya tuh ketemu beberapa yang deketin gitu, tipenya rata-rata ya kalau nggak mereka nurut sama saya, atau mereka berusaha bilang bahwa istri idaman saya adalah istri yang tinggal di rumah gitu. Rata-rata pada kayak gitu. Kalau cowok kan biasanya udah aku aja yang bayar gitu, kalau sama Mas Wahyu kita gantian.
Jadi misalnya sekarang saya yang bayar, ntar berikutnya Mas Wahyu yang bayar. Contoh simpel kayak gitu. Termasuk masalah pola pikir bahwa saya dari awal udah bilang saya nggak bisa berhenti kerja gitu. Saya anak pertama, adik saya cowok 2, kemudian bapak saya sudah nggak ada sejak kelas 1 SMP, jadi saya sudah terbiasa kerja sejak SMA gitu. Jadi saya nggak bisa. Terus Mas Wahyu bilang ya nggak apa-apa silakan gitu. Aku menghormati semua keputusanmu gitu. Jadi buat saya itu bikin tenang. Kita tuh nggak boleh membuat istri itu nggak bahagia gitu loh. Kita cuman hanya bisa mengontrol, bukan mengekang gitu kan. Jadi misalkan istri pengen belok, oh belok salah, kita kasih tahu, ini salah nih, harus balik lagi sini. Sama jalan bareng, berdua, bergandengan. Kalau ini ada belok-belok yang salah, kita tarik lagi, jangan situ, nggak boleh. Cuman kita ngontrol agar sesuai dengan koridor yang tidak menyalahi agama, seperti itulah. Gitu. Saat saya mutusin nikah, kan pasti kalau nikah konsekuensinya punya anak ya, nggak mungkin kan nikah childless gitu ya. Kayak sekarang kan child free marriage itu digaung-gaungkan banget. Nggak mungkin gitu loh. Orang nikah itu tujuannya adalah ya menambah umatnya Rasulullah kan ya. Saya mikirnya gini, kalau saya dulu lahir, saya nggak bisa milih orang tua saya seperti apa. Setidaknya kalau saya nikah, saya bisa memilih pingin punya keluarga seperti apa kan gitu. Nah itu yang saya perjuangkan. Ya alhamdulillahnya dapat suami yang seperti Mas Wahyu yang juga sama-sama punya pikiran yang sama. Suami juga bukan dari keluarga yang gimana-gimana ya Pak ya? Ya sama-sama broken home lah. Broken home itu bukan broken home yang pisah tuh enggak, tapi bukan keluarga ideal gitu loh. Bukan keluarga saya ada yang masalah ideal. besar, Mbak Nuni juga punya masalah besar di keluarganya. Jadi kita sama-sama ingin bikin keluarga yang lebih sempurna daripada sebelumnya. Seperti yang saya sebutkan di awal, saya itu workaholic, jadi saya bisa punya cuti sampai 4 bulan untuk ngurus anak saya yang prematur itu. Setelah itu baru saya masuk kerja. Saat masuk kerja, anak saya tinggalin ASI perah di kulkas, di freezer, itu stoknya udah lengkap. Nah, anak saya itu nggak mau minum itu gitu loh. Jadi ASI perah dia nggak mau, jadi baru setelah saya pulang kantor, baru dia habis puas-puasin gitu, nenen gitu. Saya mikir, ini mau sampai kapan kayak gini gitu. Dan kelihatan kan jadi rewel. Saya berangkat kantor dia nangis gitu kan, dia drama. Semua ibu bekerja pasti ngalamin drama gitu. Terus suami bilang ya udah berhenti aja. Berhenti aja, saya kan nggak bisa gitu. Saya kan ada keluarga besar yang harus saya tanggung gitu. Saya nggak mungkin berhenti, saya nggak mungkin membebankan beban keluarga saya yang saya sudah tanggung bertahun-tahun itu jadi bebannya papa gitu. Terus papa bilang ya udah usaha sendiri aja, coba dari sekarang. Waktu itu ya akhirnya kepikiran baju menyusui gitu, karena memang saya sering traveling dinas. Waktu itu belum berhijab, karena belum berhijab jadi saya kesulitan kalau pas menyusui di pesawat gitu, suka dibenerin bajunya sama pramugari. Pas waktu proses itu saya gunting-gunting baju, saya coba-coba matching gitu, akhirnya saya kasih ke suami biar suami yang jadiin produksinya gitu. Awal-awal kita bikin di konveksi sembarangan waktu itu ya, di area itu UB. Jadi saya gendong anak saya, kita jalan dari satu konveksi ke konveksi gitu. Sini bisa bikin baju nggak modelnya kayak gini? Oh bisa gitu. Terus pas sudah jadi nggak layak jual. Pas nggak layak jual itu ya udah, apa itu saya bagi-bagi ke teman-teman. Ini aku habis produksi kemarin nggak layak jual, tak bagi ya. Gitu. Nah pas produksi berikutnya dapat alhamdulillah bagus. Mereka kan nggak enak nggak beli, akhirnya mereka beli semua. Pancingan ya. Nah, kelilingnya kan tiap hari Sabtu sama Minggu. Tuh, jadi pas Mbak Nuni udah kerja, kita hunting gitu ke UB, ke konveksi. Tapi semuanya kan kebanyakan konveksi cowok ya, bikin baju kaos tim, pola apa itu aja. Kasih baju perempuan ke wanita gini, bingung semua gitu loh. Ada beberapa yang mau, bajunya jelek, tapi tetap harus kita beli. Nah, ini kita nggak bisa gini terus nih, aku bilang gitu kan. Udah kita segera bikin konveksi gitu. Saya cari orangnya, ketemu satu orang yang bisa bikin pola. Kita yang pertama punya pegawai 4. Konveksi dari Bali itu bagus. Jadi kita beberapa kali repeat order, terus terakhir orangnya ngilang, bawa duit. Itu pengalaman, akhirnya sampai ketemu sama yang itu ya, tukang potong itu ya. Iya, gitu. Ya dulu kalau versi saya ya itu
ketika saya kan dulu rokok. Nah, waktu itu Mbak Nuning kan sudah nangis ke saya, "Pak, kok nggak bisa terusan seperti ini?" gitu. Ya udah berhenti aja loh. Terus ya udah usaha apa gitu aku bantu bikinkan produksinya. Gimana kalau baju menyusui? Oh, ya enggak apa-apa sih, yang penting istri saya berhenti dulu gitu loh. Ya udah berhenti aja dulu, kita bantu, saya bantu istri saya untuk berhenti, kita bareng-bareng cari hunting kain, cari vendor untuk jahit, terus saya cari orang penjahit juga. Ya udah jalan lama-lama tambah besar, kemudian kata Mbak Nuning tadi kan dapat 2011. ide dari temennya. Loh Pak, ini seperti apa? Gimana bedong ini gimana, bisa nggak Pak bikinkan? Ini bedong nih, loh bagus, loh kok bisa bagus Pak? Iya, ini masuk ke segmen anak-anak, ini lebih bisa, nanti akan besar, bilang gitu. Dan ini produk inovatif. Bener Pak, bisa jual? Bisa. Akhirnya kita mikir cari ide merek dulu ya, ide merek. Berapa hari gitu kita. Akhirnya nemu Kadelmi tadi, oke kita bikin sampel jadi dijual, boom gitu kan. Betul. Kalau yang baju menyusui itu stagnan kita ya. Satu minggu itu mungkin cuma 24 pieces, 48 pieces gitu satu minggu. Tahun 2014 saya tutup pabriknya, pabrik rokoknya, fokus ke Kadelmi. Tambah besar lagi, soalnya sudah fokus, Mbak Nuning udah resign. Kemudian juga ada plagiator gitu, konsepnya drop lagi. Kan dulu kita branding itu kurang bagus. Jadi kayak bedong itu, orang yang meniru itu bilang ini bedong instan loh, sama. Yang terkenal tuh bukan Kadelmi ya, tapi bedong instannya. Akhirnya kalau mereka beli yang murah, kan kualitasnya kurang bagus. Jadi mereka kecewa, akhirnya ngomong bedong instan jelek nih. Ya karena siapa imbasnya? Kita akhirnya kita kan nggak punya ilmu tiga kan ya. Jadi salah satu cara untuk bikin omset naik apa? Bikin produk baru. Jadi 1 tahun itu kita bisa develop 2 produk. 3 ya malahan ya. Alhamdulillahnya, anehnya kalau ini ngangkat, ini juga ngangkat juga yang produk lamanya tadi. Ya gitu, kita nggak tahu kenapa. Makanya kita punya mindset, oh kalau omset turun kita bikin produk baru nih, selalu gitu. Jadi kita nggak pernah gimana cara ngulik marketingnya, ngulik salesnya, nambah market share. Kita nggak pernah mikir seperti itu. Baru tahu sejak kita ikut di bisnis itu kan ya. Habis bikin baju menyusui Momo itu, kita jadi teman dong, customer rutin itu. Waktu itu customer saya itu adalah kalangan-kalangan yang tahun 2007-2008 mulai internet, berarti kan meet to up ya. Langganannya baju menyusui Momo itu ada Arti Indira, istrinya Tompi, kemudian ada istrinya Irfan Hakim, Della Sabrina, tuh itu temen dulu itu. Jadi mereka kalau beli itu, Mbak saya mau model ini semua warna. Akhirnya ngobrol-ngobrol, karena mereka memang customer itu rata-rata menengah ke atas, mereka bilang, Mbak bikin dong produk-produk perlengkapan bayi itu kayak yang di luar negeri itu gimana sih gitu kan, kayak misalnya bedong instan resleting itu kayak gini nih, aku beli kemarin 200.000 satu biji gitu, padahal kan kainnya sama kayak kainnya baju menyusuinya Mbak gitu. Oh ya udah deh, waktu itu kepikiran udah deh kita bikin merek baru gitu, namanya Kadelmi gitu, memang khusus buat perlengkapan bayi. Dan termasuk saya juga make gendongan M-Shape waktu itu, memang impor dari luar, harganya 1,5 juta. Tuh saya enak banget gitu. Cuman tahun segitu ada ibu-ibu gitu ya gendong M-Shape gitu kan, banyak tentangan dari mana-mana. Entar anaknya ngangkang, mitosnya kan kayak gitu. Tapi saya nggak peduli gitu kan. Ini di luar negeri juga udah banyak yang make dan memang didukung sama ortopedi kan. Jadi tetap aja. Saya mikir gini, ini gendongan pasti life saver banget. Karena anak saya kalau ditaruh stroller nangis. Mereka nggak suka. Kan memang stroller itu kayak jauh dari ibunya. Padahal anak itu mintanya dipeluk sama orang tua kan ya, jauh dari ibunya gitu, sementara harganya nggak terjangkau. Kalau pakai jari kita sengklekan satu, sakit semua gitu. Kalau pakai gendongan M-Shape ini, SSC ini, harganya itu 1,5 juta. Kalangan mana yang sanggup punya? Zaman dulu. Akhirnya saya pikir, ini juga kayaknya nih kalau saya bikin di Indonesia gini, pasti banyak ibu-ibu yang kebantu gitu ya. Akhirnya coba produksinya itu dulu, ya bedong instan, kemudian yang barang-barang yang impor-impor itu dibuatkan versi lokalnya dengan harga yang terjangkau, termasuk gendongan ergonomis M-Shape itu. Yang pasti ya, mengenalkan M-Shape dari awal itu memang edukasinya berat banget. Karena kan di Indonesia itu mitos ngangkang gitu ya. Gendong M-Shape, pantat lebih rendah daripada lutut itu sama dengan ngangkang gitu. Nanti dia kalau sudah besar jalannya ngangkang gitu kan ya. Padahal kalau kita nilik di luar kayak Asia Timur gitu ya, mereka punya custom digendong di punggung sejak mereka anaknya masih newborn. Dan gendong di punggung nggak mungkin kan dia gendong lurus gitu kan ya, kayak gendong posisi tiduran. Dan mereka
kuat semua kakinya, mana ada yang jalannya ngangkang juga kan. Di luar negeri juga, di barat juga seperti itu. Mengedukasi itu berat banget, Mas. Apalagi menyuruh mereka, meminta para ibu untuk belajar literatur gitu. Literatur misalnya artikel kedokteran, kemudian menjelaskan soal tulang M-shape gitu ya. Jadi pada posisi di dalam rahim bayi itu kakinya fetal tuck gitu. Fetal tuck itu maksudnya posisi kakinya bayi di dalam rahim itu memang M-shape, pantat lebih rendah daripada lutut, menyesuaikan rahim yang masih kecil itu. Kalau dia begitu lahir dipaksa dibedong kakinya, dilurusin, diikat, dibebet, resikonya hip dysplasia, yaitu tulang panggul keluar dari rongganya. Jadi nanti dia bisa harus terpaksa dirawat pakai Pavlik harness namanya. Jadi dia kakinya itu harus 23 jam diposisikan M-shape gitu sama alat itu gitu. Nah, itu kasihan gitu. Edukasi kayak gitu terus menerus itu. Sampai sekarang juga masih belum berhenti. Jadi mengajari mereka untuk lebih membaca, belajar lebih lanjut tentang tumbuh kembang anak, itu berat. Kayak misalnya ya, contoh ya, sederhana aja mitos. Kalau bayi matanya belekan dikasih ASI. Mitos soal bayi itu loh, ngajarin ke mereka satu-satu gitu. Jangan diginiin, harus dijaga kebersihannya. Kalau belekan cukup dikasih kapas, air mineral diusap sampai bersih gitu. Kan mitos anak kalau popoknya buang di sungai itu jadi di tempat sampah karena dibakar dia jadi demam, itu nggak benar. Ngajarin hal seperti itu berulang-ulang aja berat, Mas. Bulan Mei, saya ingat betul bulan Mei 2019 ya. Mei 2019. Itu Bumul tiba-tiba tanya, Mas Wahyu punya saving nggak buat emergency? Waduh, nggak punya pun, itu uangnya saya pakai semua buat usaha, beli mesin, beli gedung untuk produksi, beli bahan baku, gitu kan ya. Pasti di fullkan ke situ kan, mentokkan kan, kalau bisa utang bank gitu kan ya. Nah, nggak bisa, Mas Wahyu, nggak boleh gitu. Soalnya gerbong saya udah besar. Gimana kalau ada sesuatu bencana alam, misalkan ada kebakaran, itu Mas Wahyu masih bisa operasi. Oh iya Bun ya. Iya, jadi Mas Wahyu punya simpenan untuk jaga-jaga. Itu namanya tank benteng lumbung Mas Wahyu loh. Tank itu untuk nyerang. Jadi Mas Wahyu punya dana untuk menyerang misalkan beli mesin jahit gitu, beli bahan baku macam-macam, itu tank. Benteng itu rumah, properti. Lumbung itu uang liquid, misalkan uang sama emas. Mas Wahyu punya paling enggak ini, lumbungnya ini harus 6 kali operasional pabrik. 6 kali 6 bulan operasional pabrik. Waduh, banyak banget Bun. Nggak mungkin bisa gitu, bilang gitu kan. Harus mau Mas Wahyu, soalnya Mas Wahyu punya tanggungan banyak orang di belakangnya. Jadi misalkan kemarin ada COVID, alhamdulillah kita punya saving. Kalau kita masukkan semua di modal untuk gulung terus, memang sekarang kenceng banget. Tapi pada saat ya di COVID seperti kemarin itu, nanti gimana gitu kan. Alhamdulillah kita punya saving, sehingga kita kemarin itu masih bisa produksi pelan-pelan. Kita dropkan produksi jadi 30%, kemudian juga sebagiannya buat bikin masker, kemudian kita juga bisa nyimpen beras 4,5 ton buat teman-teman. Awal-awal COVID itu kan ada isu tentang lockdown gitu kan ya, lockdown 2 bulan seperti apa gitu, kita langsung ngobrol. Kita nggak pengen ada layoff karyawan kalau nggak terpaksa banget. Saving kita keluarkan untuk beli sembako. Itu nanti kita rencananya kita hitung, kalau satu keluarga 4 orang itu 25 kilo 1 bulan ya kan, dapat 5 sak beras 5 kiloan, tergantung jumlah keluarganya, tidak tergantung pangkat, tidak tergantung apapun. Kalau sendirian cuma 1 sak aja. Sama nanti mie instan ya. instan. Nanti ada tim khusus nanti kalau lockdown keliling untuk ngasihkan bagi beras ke masing-masing penjahit itu tadi. Waktu itu juga ada yang program kita bikin ember yang atasnya kangkung, bawahnya lele sampean. Untuk para penjahit-penjahit gitu. Ketahanan pangan. Jadi waktu COVID itu langsung ngerjain itu sama budidaya lele itu yang tadi. Jadi mereka bergantian, siapa yang sudah panen dibagi buat makan. Jadi gantian gitu lelenya. Mereka kalau nggak bisa makan gimana gitu, misalnya lockdown bener-bener nggak bisa produksi ya, bener-bener sama sekali produksi nggak boleh gitu, terus mereka makan apa gitu aja mikirnya kita. Ya untungnya kan kita ada saving gitu ya, ada saving untuk digunakan pada saat seperti itu. Nah waktu itu ya akhirnya keluarnya di situ gitu. Kenapa kamu? Ada saran nggak, Do? Tampilan produk di Allshopku
kelihatan boring. Kamu si kudet, sudah cobain belum fasilitas terbaru dari Ninja Express? Namanya Ninja Express Seller Booster. Tim Ninja Express akan coba bantu kamu dalam pembuatan foto, video produk yang kamu jual. Bukan cuma itu aja, Ninja Express Seller Booster bisa bantu bisnis kamu mulai dari permodalan, pergudangan, bahan baku dari luar negeri, bahkan iklan sampai endorse pun juga bisa. Jadi, kamu nggak harus punya peralatan foto atau nyawa jasa yang nantinya bikin kamu keluar biaya lagi. Bisnis kamu bisa di-scale up sama tim Ninja Express yang pastinya sudah kompeten dan profesional. Waktu dan tenaga jadi lebih efektif. Biaya yang kamu keluarkan juga jadi lebih efisien. Cara daftarnya gimana, Do? Kamu tinggal klik aja, daftar, terus gabung jadi Shipper Ninja Express. Wih, lama nggak muncul. Sibuk kayaknya ya? Iya nih, lagi banyak orderan karena dibantu Ninja Express Seller Booster. Gak nyangka, bisnisku beneran dibantu di tiap tahapannya. Wih, keren. Semangat ya! Bisnis itu selamanya bakal terus Bertumbuh lah habis itu. gitu. Nggak Dan pernah harus bisa belajar. sempurna, Nggak pernah tumbuh terus sempurna. gitu. Nggak ada bisnis yang sampai ke level sempurna itu nggak ada. Setiap level itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Pokoknya harus belajar terus, perbaiki diri terus gitu. Ekspor 20%, 100% online. Jadi yang offline itu jarang ya, offline jarang banget. Outlet ini aja apa itu paling yang datang lihat-lihat barang gitu, habis itu belinya online. Karena kan harga kita setting selalu di atas harga para seller gitu. Jadi kita pakai sistem channel distribusi kan ya. Nah, channel distribusi ini ada distributor, sub-distributor, agen sama sub-agen sama reseller. Dan mereka kebanyakan memang online semua gitu. Dan kalau dari Kadelmi sendiri paling penjualan retailnya lewat marketplace itu ya di angka 5%-an. Tapi itu pun kan memang butuh kurir ya, ekspedisi yang untuk pick up ke sini gitu untuk ngambil paket-paket yang akan dikirim lewat marketplace. Ya ada beragam sih, termasuk Ninja Express juga gitu yang memang mereka bisa jemput bola ke sini. Kami kebantu banget, makasih banget sama kurir-kurir yang sudah nyediain jasa pick up gitu untuk paket-paket yang dikirim. Saya belajar ngemong itu pada waktu saya kerja ngatur rokok. Jadi rokok itu saya nggak ngol dari awal. Saya beli tembakau jadi, saya tinggal giling, saya packing, saya jual. Dan jual pun saya ke agen. Agennya yang mikir marketingnya sendiri. Jadi saya cuma bagian terima barang bahan mentah yang sudah siap giling, saya packing, saya jual ke orang lain, terserah mereka jual gimana. Di situ saya cuma belajar, yang saya dapat pelajaran dari rokok itu bagaimana memanage orang, itu yang penting. Jadi saya melajari berbagai macam orang di situ. Kalau ada masalah, kalau rokok kan banyak perempuannya kan ya, jadi masalahnya banyak, pertengkaran antar pegawai, kemudian juga masalah-masalah rumah tangga, masalah apa, saya jadi tempat curhat itu dulu itu. Jadi saya belajar manajemen orang dari situ. Jadi sekarang masuk ke Kadelmi lumayan ahli untuk ngurus orang, seperti itu sih. Pas waktu itu kan masih kerja, baru resign tahun 2011. Nah, dari kurun waktu 2008 sampai 2011 itu saya menjalani 3 fungsi. Kerja kantoran, terus saya juga megang bisnis, kan baju menyusui ya, sama ngurus anak. Itu tidur itu sehari itu cuma 3 jam. Pas pulang kantor, sampai dari kantor kan jam 6 ya, dari Pandaan. Itu main sama anak, sampai mereka tidur gitu ya, jam 9. 3 jam itu ya. 2 jam, 3 jam, mereka kan tidur jam 9. Terus saya kerja sampai jam 2 malam. Jam 2 malam, tidur, bangun lagi pagi. Kerja lagi kan, berangkat kerja. Kalau misalnya kebablasan pas waktu menyusui, saya pasti bangun jam 2 malam. Itu selama 3 tahun kayak gitu. Terus akhirnya ya tahun 2011 itu sampai di tahap dimana saya mikir, oke, gaji bulanan omset udah 6 kali gaji waktu itu. Omset udah 6 kali gaji kantoran. Udah berhenti aja gitu. Kami sangat hati-hati karena jangan sampai keputusan yang kami ambil itu membahayakan orang-orang yang bernaung di kita gitu. Jadi kalau saya kan ada keluarga besar di belakang saya ya yang harus saya hidupin, sementara kalau suami udah terbiasa dengan gerbong besarnya gitu, gerbong besarnya karyawan. Sudah biasa mas, saya waktu kuliah juga saya sambil kerja nerjemahin komik kan, kuliah gitu, jadi biaya kuliah saya pakai juga selain dari orang tua angkat itu kan, saya juga jadi part time-nya menerjemahin komik.
Jadi saya penerjemah komik Jepang gitu, itu setiap minggu itu dapat uang. Jadi satu komik waktu itu tahun segitu 600.000. Lumayan banget kan. Jadi saya 1 bulan saya berusaha ngelarin itu sekitar 6 komik. Itu udah begadang gitu, karena kan saya juga harus ngirim uang buat adik saya kuliah, terus buat keluarga saya juga, buat ibu dan adik saya yang waktu itu masih SD. Sudah biasa emang nggak tidur sehari gitu, karena kan informatika ITS kan programming, tugasnya banyak, masih nerjemahin komik, jadi ya memang tidak tidur ataupun tidur cuman sedikit itu udah biasa. Kalau saya pribadi sih pingin Kadelmi ini jadi tempat saluran rezeki buat lebih banyak orang. Tentunya saluran rezeki buat para reseller, saluran rezeki buat supplier, saluran rezeki buat para karyawan, bahkan saluran rezeki buat generasi berikutnya. Saat lebih banyak ibu-ibu yang berusaha membesarkan anak sebaik-baiknya, tentu anak juga akan jadi generasi yang lebih baik kan daripada orang tuanya. Dan anak itu nanti akan tumbuh jadi generasi yang lebih baik, dan mereka juga akan punya rezeki yang lebih baik daripada orang tuanya gitu. Harapannya sih itu bisa berkesinambungan terus-menerus sampai generasi kedepannya gitu. Makanya Kadelmi ini jangan sampai bikin produk yang nggak bener gitu. Asal dia bisa menghasilkan omset, atau asal dia itu rame di pasaran, produk yang kita keluarin harus benar-benar produk yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat gitu, istilahnya begitu Mas. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gini, Kadelmi nggak bikin produk baju-baju bayi gitu kan ya, kan lebih mudah jualinnya gitu. Tapi saya selalu mikir lagi gini, kita bisnis itu kan bukannya bagi-bagi rezeki juga ya. Kalau memang di lokal sudah ada yang produksi seperti itu, buat apa saya ngambil gitu jatahnya? Kadelmi masih bisa mikirin hal lain gitu, masih ada ide lain yang untuk digali. Biarlah itu jadi rezekinya buat mereka gitu. Sementara Kadelmi pasti masih bisa mencari produk-produk lain yang lebih inovatif yang bisa kami garap gitu, ketimbang ngambil rezekinya orang lain. Mikirnya kayak gitu. Jadi bisnis ya selain membuat produk yang bermanfaat, juga kita sama-sama bagi-bagi rezeki lah istilahnya gitu. Quote hidup saya gini gitu, kita nggak bisa milih lahir dari orang tua seperti apa, tapi kita bisa milih mau punya keluarga seperti apa. Jadi generasi berikutnya itu ada tanggung jawab kita gitu. Sama seperti misalnya memutus mata rantai kekerasan, itu juga tanggung jawab kita gitu. Ada tagline-nya Kadelmi juga, Cuddling Better Generation gitu. Jadi ya pinginnya generasi yang lahir berikutnya itu harus lebih baik daripada generasinya kita gitu. Saya Nuning Purwaningsi. Dan saya Wahyu Nugroho. Kami adalah owner Kadelmi Indonesia. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, susah.